adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parampah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu GKE Parampah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya untuk adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, agar semuanya dapat berjalan lancar. Kiranya Tuhan juga penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kita bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab terambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-44
kakak kasih tema belajar percaya dengan ayat hafalan Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurilah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, adik-adik, ayo kita kembali naikkan pujian dengan judul Allah kita heran dan besar. Adik-adik akan untuk berdiri. Bagaimana ia melangkah dan menggunakan kepala atau daya pikirannya. Jagoan Kristus, itulah yang disampaikan oleh nas firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nasihat pertama berkaitan dengan langkah kaki atau jalan hidup kita. Pemazmur berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Sebagaimana orang percaya, kita perlu secara rutin mengevaluasi apakah jalan hidup kita sejalan atau bertentangan dengan firman-Nya. Nasihat kedua berkaitan dengan pikiran, yang seringkali disebut dengan medan peperangan yang sesungguhnya. Apakah yang kita pikirkan akan menentukan perkataan, sikap maupun tindakan kita. Kitab Filipi menganjurkan kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi pasal 4 ayat 8. Seseorang yang sering mengabaikan proses berpikir sebelum melangkah berpotensi besar melakukan kesalahan demi kesalahan. Jagoan Kristus, mari jalani hidup seperti orang yang arif dan bijak, dengan memperhatikan langkah-langkah dalam hidup kita dan pergunakan pikiran kita secara positif dan benar. Jangan jadi orang bebal. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Bila Roh Allah ada di dalamku. Adik-adik kembali untuk berdiri. Bila
Alkitab. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya menerangi pikiran kami dan memberikan dalam hati kami cinta yang lebih besar bagi-Mu dan bagi orang lain dalam keluarga kami saat aku membaca sabda-Mu. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18 dengan perikop Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel menempatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dalam berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana.
Maka menyeberanglah Elisa ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Lukas pasal 11 ayat 28. Adik-adikku, jagoan Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tuhan berbincang mengenai Tuhan dan kita adalah hambanya. Ia mempercayakan harta benda miliknya kepada kita untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Matius pasal 25 ayat yang ke-21 menuliskan bahwa hamba yang dikatakan baik adalah hamba yang setia, memikul tanggung jawab yang lebih besar. Seberapa besar harta yang Tuhan percayakan saat ini, belajarlah untuk mengelolanya dengan baik. Setiap penambahan berkat yang terjadi merupakan tes kepercayaan dari Tuhan untuk menilai apakah kita siap untuk dipercayai Tuhan dengan berkat yang lebih besar lagi. Satu hal yang penting, kita pun harus setia terhadap janji dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan? Jika jawabannya ya, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dalam diri kita. Perkara kecil mungkin kelihatan kecil, tapi kesetiaan terhadap sesuatu yang lebih kecil adalah sesuatu hal yang besar. sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita naikkan pujian kita, Ujilah Aku Tuhan. Cobalah
kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini ya Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami anak-anak-Mu ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukalah hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Amin. Selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Apakah kalian sudah mengambil tempat duduk yang baik, atau jangan mengganggu adik-adiknya? Nah, ajak adik-adiknya bersama-sama. Kita akan mendengarkan satu cerita yang sangat menarik, yaitu tentang hati manusia menurut kudratnya. Adik-adik tahu bahwa adik-adik melihat di sebelah kanan ini itu seperti gambar lap. Lap tahu nggak? Artinya melambangkan cinta. Di dalam hati manusia ini ada beberapa sifat atau tabiat binatang. Contohnya yang pertama. Nah, mungkin adik-adik tahu yang disebut dengan burung merak. Jadi burung merak ini kebanyakan zaman dulu kala dia ini hidup di Pulau Kalimantan salah satunya. Dia mempunyai bulu yang bagus, yang begitu indah dan sangat menarik sekali. Nah, tapi yang sangat disayangkan, burung merak ini mempunyai satu sifat atau tabiat adalah congkak atau sombong. Jadi biasanya dianggap sebagai suatu kekurangan yang tidak berarti. Padahal sebenarnya hal itu merupakan salah satu dosa. Jadi adik-adik misalnya kalau pergi ke sekolah tidak mau berteman dengan orang yang agak levelnya agak rendah mungkin dari adik-adik, dari segi pakaian, mungkin dia kurang memakai pakaian yang agak bagus begitu. Nah, itu di dalam hati manusia ini, di dalam hati kita ini, itu melambangkan satu sifat. Seperti yang kakak katakan tadi adalah sifat kecongkakan atau sifat sombong. Itu melambangkan burung merak. Dia suka mempamerkan bulunya yang bagus. Itu adalah salah satu sifat. Nah, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak dan bahkan mata yang angkuh dibenci oleh Tuhan. Tinggi hati, sombong, congkak, angkuh adalah dosa. Bisa adik-adik yang di rumah bisa sambil membuka di dalam Alkitab, misalnya Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 17, atau surat Yakobus pasal 4 ayat 6. Nah, di situ menceritakan tentang sifat-sifat manusia yang sombong, yang angkuh, dan yang congkak. Selanjutnya adalah melambangkan keras kepala. Mungkin ada yang melihat di gambar sebelah kanan sini itu melambangkan binatang kambing. Nah, mungkin ada di rumah ada yang pelihara kambing ya. Kambing ini salah satu binatang yang takut sekali dengan air. Nah, malas mandi. Mungkin ada di rumah kalau bangun pagi disuruh orang tuanya cepat mandi. Mungkin ada masih malas. Berarti di dalam kehidupan adik-adik itu ada sifat, ada tabiat yang tertanam di dalam lubuk hati ini seperti kambing. Begitu disuruh orang tua, katakan malas. Itu termasuk anak pemalas itu melambangkan apa tadi? Sifat manusia ya hanya ingin menurut kemauannya sendiri.
itu dilambangkan seperti tabiat atau sifat binatang yang dilambangkan kambing tadi. Itu adalah tidak mau ditegur. Nah, kalau disuruh orang tua, disuruh bapak, ibu, kakak, pasti tidak menuruti. Nah, itu adalah salah satu sifat yang dilambangkan binatang kambing tadi. Nah, sementara yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini melambangkan satu kerakusan. Contohnya, adik-adik tahu binatang babi ya. Babi ini rakus. Bahkan dia ini sering membuat suatu kubangan dan dia mandi di dalam kubangan itu sehingga badannya kotor sekali, penuh dengan lumpur. Nah, jadi kalau adik-adik melihat segala berantakan, barang-barang yang berantakan di rumah, malas menyapu membersihkan rumah, itu sama artinya dengan sifat atau tabiat yang dilambangkan oleh babi itu adalah sukanya kotor. Bangun pagi biasanya bukan langsung membersihkan tempat tidur, tetapi langsung terjun begitu di tempat tidur dan tinggalkan saja tempat tidur. Mungkin nanti dibersihkan oleh orang tuanya, dibersihkan ibu, dibersihkan kakaknya. Nah, tapi kalau adik-adik mempunyai sifat atau tabiat seperti itu, ingat, berarti di dalam loh hati adik-adik ini ada sifat binatang seperti babi. Begitu juga kalau ada makanan, sikat terus, gak dipikirkan untuk dibagi untuk adiknya yang lain, untuk saudaranya yang lain, disisain untuk kakaknya begitu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi diambil makanan, itu melambangkan adalah sifat kerakusan, itu adalah sifat binatang yang dilambangkan oleh babi. Nah, selanjutnya pemalas. Pemalas mungkin adik-adik di rumah pernah nggak atau pernah pelihara yang disebut dengan kura-kura. Nah, kura-kura adalah binatang yang sangat lambat sekali berjalannya. Ia tidak suka dinasehati. Kalau dia didorong, kalau kita dorong dia begitu supaya dia cepat berjalannya, tetapi dia masuk ke dalam cangkangnya. Nah, tidak bergerak begitu. Itu adalah salah satu sifat daripada kura-kura. Nah, yang selanjutnya adalah pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kelahi. Itu seperti binatang yang sebelah kanan kakak ini. Siapa yang tahu binatang ini yang punya belang-belang ini? Binatang yang paling ganas sekali. Mungkin ada di rumah tahu, itu namanya harimau. Harimau adalah binatang buas yang sangat kejam. Dia tidak mempunyai belas kasihan terhadap mangsanya. Karena itu semua mangsa-mangsanya itu langsung serkam, langsung dimakannya. Bahkan harimau ini kalau sudah lapar, dia mendapatkan satu mangsa, seringkali dia tidak membagikan teman-temannya yang lain. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, kalau kita istilahnya mendapatkan suatu makanan, jarang sekali kita membagikan kepada saudara-saudara yang lain. Berarti di dalam loh hati kita ini ada sifat harimau. Dan selanjutnya adalah siapa yang suka berbohong? Siapa yang tahu? Gambar yang sebelah kanan kakak ini. Itu yang membuat kejatuhan manusia yang pertama yang Tuhan titipkan di Taman Eden. Mungkin ada tahu tentang cerita Alkitab itu. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Nah, mereka ini jatuh ke dalam dosa oleh dibujuk ular. Ada tahu bahwa ular adalah binatang yang tidak mempunyai kaki, tidak punya tangan, tidak punya sayap seperti burung,
ataupun tidak punya sirik. Lalu binatang ini sangat berbahaya sekali, bahkan seolah-olah dijadikan mainan kalau bagi orang yang berani memegangnya. Kalau kakak ya takut sama ular. Mungkin adik-adik yang di rumah ada yang berani ya, tapi tidak sembarangan ular yang kita bisa pegang. Kalau ular kobra mungkin dia punya racun. Nah, mungkin ada beberapa ular yang lain seperti ular sawah misalnya yang masih kecil bisa kita pegang. Nah, kita tahu bahwa ular ini adalah sangat licik sekali, seperti warna kulitnya mengkilat. Nah, jadi kalau kita mempunyai sifat kelicikan, suka istilahnya berbohong. Nah, mungkin ditanya sama orang tuanya, kamu mendapatkan nilai di sekolah tadi berapa nak? Bilangnya, saya mendapat nilai 7. Ternyata nilainya mungkin ada yang merah nilai 5, hasil matematiknya atau nilai 4. Nah, itu adalah salah satu sifat atau tabiat yang tertanam di dalam roh hati kita ini. Kalau kita suka berbohong dengan orang tua, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, berarti kita mempunyai sifat dan tabiat yang seperti dilambangkan oleh ular. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ada 2 binatang. Pertama serigala. Serigala ini adalah sejenis anjing liar yang sifatnya sangat licik ya. Seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan kakak ini, ada juga salah satu binatang yang namanya musang. Dia suka mencuri buah pisang, itu makanan musang. Mencuri ayam kalau pada malam hari. Nah, jadi kalau adik-adik suka mengambil uang orang tua yang di rumah meskipun itu kecil, misalnya disembunyikan orang tua ada uang 2.000, 5.000, tapi tidak diberitahukan kepada orang tua bahwa saya yang mengambil uang itu. Ternyata diam-diam, bahasanya yang lebih kerennya itu mengutil, mengambil uang itu. Berarti di dalam sifat tabiat, di dalam kehidupan adik-adik itu melambangkan serigala, pencuri ya, atau yang disebut dengan musang. Selanjutnya kita tahu yang membuat, sekali lagi kakak mau bilang kepada adik-adik bahwa yang membuat kejatuhan manusia di dalam Taman Eden itu adalah itu yang disebut dengan iblis. Masih banyak lagi sifat-sifat orang yang berdosa yang digambarkan dengan binatang, tetapi semuanya itu digambarkan dengan iblis. Iblis seringkali tidak ada yang pernah melihat bentuk iblis itu yang nyata secara abstrak, secara konkret. Secara konkret kita tidak pernah melihat yang disebut dengan iblis. Tetapi seringkali orang menyebut itu adalah iblis, itu adalah pekerjaan iblis. Nah, dari cerita kakak tadi ada beberapa contoh sifat atau tabiat binatang itu adalah musuh manusia yang terbesar, itu yang disebut dengan iblis. Oleh dia itu mempunyai suatu tipu muslihat, nah, sehingga menjerumuskan Adam dan Hawa. Nah, bahwa Tuhan menitipkan mereka cuma satu buah ini yang tidak bisa kalian makan di taman ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi iblis katakan kalian berdua sebenarnya bisa makan buah itu. Kalau kalian setelah kalian makan buah itu, berarti tingkatan atau level kalian menyamai Tuhan Allah itu katanya. Jadi oleh mendengarkan bujuk rayu si iblis tadi, Adam dan Hawa mencoba. Akhirnya apa yang mereka terjadi? Ya, mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Begitu juga adik-adikku, pada pagi hari ini kakak ingin menyimpulkan dari cerita kita ini ada beberapa
sifat tabiat daripada binatang tadi, mulai dari pertama tadi siapa yang ingat? Burung merak. Burung merak itu apa tadi? Ada yang mungkin tahu, congkak ya. Congkak. Sudah itu apa lagi? Sombong, tidak suka bergaul dengan orang, dia merasa dirinya lah yang lebih hebat. Nah, ingat, congkak sombong itu melambangkan apa tadi? Melambangkan burung merak. Nah, yang kedua, apa? Keras kepala. Keras kepala melambangkan binatang apa? Melambangkan binatang kambing. Jadi ada lihat kalau ada temannya tegur orang tuanya, dia susah mengikuti teguran tersebut, berarti teman adik-adik itu sama seperti istilahnya mempunyai sifat atau tabiat karakternya dalam hatinya ini adalah melambangkan binatang kambing. Ingat ya, yang pertama tadi burung merak, yang kedua kambing, yang ketiga apa lagi? Hawa nafsu, babi, rakus ya. Nah, pemalas juga termasuk sebenarnya babi ini. Suka membuat kebanggaan, dia masuk ke dalam lumpur, dia berbalik-balik di situ, mandi kotoran. Dan yang keempat adalah sifat dari kura-kura. Kura-kura ini malas berjalan, lamban sama sekali. Nah, mungkin adik-adik disuruh orang tuanya belajar, malas, berarti itu di dalam loh hati ini ada sifat daripada kura-kura. Nah, yang kelima apa? Coba, pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu melambangkan apa? Ada lihat di sini dalam gambar yang sedangkan kakak ini itu melambangkan harimau, binatang suka menerkam, suka memukul. Ya, itu adalah sifatnya. Kalau yang keenam, ada ingat tadi? Yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya sayap, adalah ular. Ular adalah binatang yang tidak mempunyai kaki, tidak punya sayap, tidak punya sirip, tetapi dia suka berbohong. Yang ketujuh, pencuri. Sebenarnya di sini ada dua contoh pencuri ini, serigala satu, kedua adalah musa. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang terakhir, yang kedelapan mungkin supaya lebih jelas di sini adik-adik bisa melihat bahwa iblis itu dilambangkan seperti manusia, tapi dia mempunyai apa? Mempunyai telinga, mempunyai apa lagi? Mempunyai tombak. Tombak itu sebenarnya bagaimana cara dia mempergunakan tombak itu mencucuk-cucuk supaya telinga kita ini harus mengikuti perintahnya dia. Nah, itu salah satu sifat dari iblis. Sementara Tuhan Allah tidak menginginkan kita langsung jatuh begitu saja. Tapi Tuhan Allah ingin kita ini bisa terhindar dari berbagai cobaan, dari poin-poin yang kakak sampaikan tadi. Dari berapa poin tadi? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nah kedelapan. Yang selanjutnya adalah mata hati. Jadi mata hati itu ada gambarnya seperti bintang. Ini melambangkan di dalam hati kita ini mata hati. Hati kita ini buta, tidak mempunyai mata. Mata hati kita oleh kita tidak pernah melihat. Jadi melewati mata hati yang buta, tidak dapat melihat sesuatu. Hanya orang yang sadar, yang celik matanya dapat melihat. Nah, keadaan sekelilingnya. Jadi biar dicelik pun kalau dia matanya ini buta, dia masih tidak bisa melihat. Tetapi dengan suara hati bahwa Tuhan memberikan satu contoh bahwa ada 3 sifat manusia sebenarnya. Pertama, orang duniawi. Ya. Orang duniawi berarti tidak ada Roh Kudus yang ada di dalam hatinya itu. Hidupnya dipimpin oleh egosentrisnya, diri sendiri yang memimpin. Nah, suka-suka dia lah, mau makan ke, mau apa ke, mau berjalan ke, mau belajar ke, mau bekerja ke, itu adalah yang memimpin, adalah individunya, egosentrisnya. Itu sifat manusia hidup dalam tabiat duniawi. Sementara yang kedua adalah
orang Kristen dalam tabiat duniawi. Nah, kalau orang Kristen dalam tabiat duniawi, berarti dia seperti binatang tadi kan, dia bisa congkak, bisa sombong, bisa malas, bisa rakus. Nah, itu adalah sifat orang Kristen dalam tabiat duniawi. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan Allah, yang diajarkan melewati firman-Nya di dalam Alkitab, adalah orang Kristen dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Allah yang bertata di dalam hidup. Nah, semua sifat yang tertanam di dalam loh hati manusia tadi, seperti beberapa sifat binatang itu ada berapa tadi? 7 yang kita sampaikan kan? Ada 8 sifat itu. Kalau hidup kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semuanya itu keluar dari loh hati ini. Tidak ada yang tersisa lagi. Sebab yang bertata di dalam hidup kita adalah kuasa Roh Kudus. Nah, ingat buah-buah Roh di dalam Galatia mengatakan bahwa sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Nah, itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti semua orang Kristen jangan bertahan di dalam duniawiannya. Orang Kristen bertata, berarti yang bertata di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Tidak ada lagi istilahnya orang Kristen dalam tabiat duniawi yang dipimpin oleh seperti watak atau sifat daripada beberapa binatang tadi. Semua kita ingin bahwa kita ini hidupnya kudus. Mungkin adik-adikku dari pelajaran yang sangat singkat ini, dari hati manusia menurut kodratnya, dari cerita kakak ini melambangkan dari burung merak kesombongan, babi istilahnya rakus, ular pembohong, pencuri tadi musang atau serigala. Nah, tapi kalau adik-adik membiarkan Roh Kudus yang bertata dalam hidup, semuanya itu tidak ada salah satu tabiat atau sifat binatang yang bertahan di dalam loh hati kita. Nah, tujuan hidup sebagai orang Kristen, jangan hidup kita adalah hidup duniawi, tetapi hendaknya hidup sebagai orang Kristen, hidupmu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mulai dari sekarang mungkin adik-adik mulai belajar pertama, masa orang Kristen gak bisa berdoa? Adik-adik kalau mau makan, lipat tangan, berdoa. Doa tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu suaranya yang kata-kata yang indah. Cukup Tuhan Yesus berkati makanan kami pada hari ini. Itu kan singkat padat. Kalau mau tidur contohnya, Tuhan Yesus berkati sebentar lagi kami mau tidur. Jaga dan pelihara hidup kami. Apalagi yang kita lakukan setelah kita baru tidur? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga dan memelihara hidupku satu malam yang sudah lewat. Nah, itu berarti kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan ada lagi roh-roh seperti binatang tadi, sifat tabiat seperti binatang tadi yang bertata di dalam hidup. Jadi kehidupan kita jangan istilahnya dipimpin oleh sifat atau tabiat keduniawian. Adik-adik perlu ingat bahwa cerita yang kita sampaikan pada hari ini tentang hati manusia menurut kodratnya, tolong diingatkan kembali ada 8 tabiat atau sifat binatang itu. Tapi dari 8 itu yang diutamakan adalah hidupmu hendaknya selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melewati sebuah cerita yang sangat-sangat menarik dan tentunya membangun karakter kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur
kita akan bersama-sama berdoa. Kita melipat tangan, menundukkan kepala, dan memejamkan mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu. Engkau selalu memberikan bagi kami sukacita di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Engkau menempatkan orang tua, saudara, dan teman-teman yang baik untuk kami mengisi hari-hari kehidupan kami. Dan dalam ibadah sekolah hari Minggu, melalui Bapak yang kami kasihi, firman Tuhan telah Engkau menyatakan betapa kami anak-anak-Mu dibangun untuk senantiasa bertumbuh dalam iman, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, hormat dan mencintai semua orang. Untuk itu Tuhan, dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami bawa kehidupan anak-anak kami dalam setiap jenjang usia mereka, jenjang pendidikan mereka, kategori anak sekolah hari Minggu, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dialah tangan Tuhan yang kuat, tangan yang senantiasa terulur menolong, tertopang memberkati, menjaga melindungi anak-anak kami, sehingga kesehatan, kekuatan, keceriaan di masa kecil mereka dapatkan, karena mereka sejak kecil sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak yang memberi kebahagiaan bagi kedua orang tua dan saudara-saudara mereka, dan semua orang yang menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang tua, biarlah Tuhan Engkau senantiasa mencurahkan hikmat surgawi, Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga mereka mampu menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, menjadi bapak ibu yang beriman, bapak ibu yang rohani, yang menuntun anak-anak mereka kepada jalan Tuhan, dengan senantiasa memuaskan anak-anak mereka dengan pengajaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, beri kesehatan, kekuatan bagi setiap orang tua, dan Engkau memberkati segenap usaha dan pekerjaan mereka. Dan teristimewa juga kami berdoa menyerahkan guru-guru sekolah hari Minggu yang boleh dipakai oleh Tuhan, memberkati anak-anak melewati pelayanan ibadah. Biar mereka semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mereka menjadi contoh teladan yang baik, yang memberikan keteladanan iman melalui pengajaran-pengajaran yang mereka berikan dalam ibadah sekolah hari Minggu. Beri kesehatan dan kekuatan. Biarlah Tuhan Engkau beri roh yang memberi mereka sukacita, sehingga dengan demikian tekun setiawan mereka menggeluti pekerjaan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang baik, apa yang benar, dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Apabila kamu persembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat pasal 19 ayat 5. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan untuk matanya kita berdoa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan kesembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyi Aku Mau Memberi. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, setiap hari kita memakai sendok untuk makan. Ternyata sendok telah dipakai sejak zaman Paleolitikum. Pada masa tersebut, sendok terbuat dari bahan kulit kerang, kulit kayu, dan daun-daunan. Maka pas tersebut mereka pergunakan untuk mengambil air atau makanan yang berkuah. Pada perkembangan selanjutnya, sendok tidak dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti kerang ataupun kayu, tapi sendok pun dibuat dari bahan tulang, tanduk, keramik, porselen, dan kristal. Seiring dengan penemuan bahan logam, maka pembuatan bahan sendok pun berubah. Ada yang terbuat dari logam seperti besi, campuran timah, dan gading perak, bahkan dari emas. Pada zaman dahulu, bentuk sendok tidak sama dengan bentuk sendok yang kita kenal saat ini. Konon, bangsa pertama yang menjadi pelapor dan pencipta sendok dengan desain yang kita kenal seperti sekarang ini adalah bangsa Romawi pada abad pertama Masehi. Jagoan Kristus, sendok adalah alat yang mempermudah kita untuk makan. Tanpa sendok, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil makan. Sendok benar-benar menjadi sebuah alat yang penting ya. Tahukah kamu bahwa kamu pun adalah alat yang penting di mata Tuhan? Tanpa kita, kabar baik atau berita Injil akan sulit untuk sampai kepada teman-teman, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu, sudah sepatutnya kita bangga menjadi anak Tuhan.
karena Yesus sudah memilih kita untuk menjadi duta atau alat bagi kemuliaan namanya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum ibadah kita selesai, kakak mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa-Mu selama ini, sehingga kami pada pagi hari ini dapat menyelesaikan sebagian dari rangkaian ibadah online kami ya Tuhan. Ya Tuhan, segalanya dapat berjalan dengan lancar. Kami memohon ya Tuhan atas semuanya ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita, kakak undang untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hanya Karena Anugerah. menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat Gereja Palapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.